seperti janji saya ya, hari ini kita akan apa? Ya, ini mengganti kuliah kita yang minggu lalu ya, yang saya tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah sudah sehat sekarang, sudah bisa istirahat dengan baik ya, berkat doa teman-teman juga semuanya. Dan kenapa harus saya ganti? Karena materi ini cukup penting untuk menjadi bahan nanti di ujian akhir. Jadi kenapa saya meminta untuk kita kuliah pada siang hari ini. Baiklah, kita lanjutkan ya dari materi minggu lalu, materi 2 minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai personal branding, ya. Nah, apa sebetulnya personal branding? Kira-kira teman-teman udah pernah dengar istilah ini atau belum ya? Personal branding adalah kegiatan apa kira-kira? Yang terkait dengan apa? Ya, bagaimana memasarkan diri kita itu ya, memasarkan dalam tanda kutip, memasarkan karier kita atau kompetensi kita, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Bagaimana mengomunikasikannya, bagaimana men-share personal branding yang kita miliki. Nah, kira-kira seperti itulah, memasarkan diri kita, memasarkan karier kita, ya. Sebagai seorang profesional tentunya nanti kita juga akan perlu ya untuk menjual sih siapa kita gitu ya. Misalnya teman-teman besok ini kan berkarir sebagai seorang public relations misalnya. Nah, di situ ya tentunya perlu kita mengomunikasikan siapa kita, ya, apa kompetensi kita, apa keahlian kita, gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi penting, ya. Misalnya teman-teman ketika akan sudah lulus, ya, kemudian akan membangun karir ataupun juga yang sudah punya karir, ya, bukan berarti berhenti untuk melakukan personal branding, ya, karena personal branding ini adalah satu proses yang juga berkelanjutan, ya. Jadi misalnya seperti saya yang sudah punya pekerjaan bukan berarti juga berhenti untuk melakukan personal branding, ya, karena kita juga ingin ya orang lain itu mengenal kita, ya. Seorang dosen tentu saja juga dia punya keahlian-keahlian dalam bidang-bidang tertentu, di mana orang juga ingin tahu, ya, ini sebetulnya dosen di bidang apa misalnya. Ya, tentunya personal branding ini juga digunakan misalnya pada saat kita ingin membangun network dengan orang lain, ya, atau juga ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan dengan personal branding. Nah, semakin tinggi karir seseorang, maka diharapkan juga networking-nya semakin meluas. Ya, jadi seperti misalnya dosen tidak hanya cukup dengan mengajar, ya kan? Tapi dia juga harus membuat riset. Nah, riset yang dia lakukan ini juga tidak terbatas hanya riset yang kita lakukan secara personal, tetapi kita harus berkolaborasi dengan pihak lain, ya kan? Nah, bagaimana pihak lain akan tahu kita kalau kita tidak melakukan branding, ya kan? Bagaimana mereka tahu keahlian kita seperti apa, misalnya, ya? Misalnya saya mau riset dengan teman yang ada di Taiwan, tentunya dia akan membaca dari CV kita, ya kan? Ini bidang apa misalnya, apakah CSR, apakah media, dan lain sebagainya. Sehingga keputusan untuk menjadikan kita sebagai co-author ataupun juga partner dalam riset tentunya juga akan melihat seperti apa keahlian kita, ya, kemampuan kita misalnya seperti itu, ya. Jadi bukan berarti personal branding ini adalah satu proses yang
berhenti di satu titik, tidak, tapi dia adalah proses yang juga dia berkelanjutan seperti itu, ya. Dan bukan berarti kalau sudah punya pekerjaan tidak perlu atau profesi tidak perlu melakukan personal branding, ya. Tidak seperti itu ya, karena kita juga tetap ingin ya supaya hidup kita juga berkembang lebih baik lagi, ya kan? We have to improve ourselves. Kita juga diri kita juga lebih berkembang misalnya, ya. Misalnya tadi yang saya ceritakan, dosen tidak cukup hanya mengajar, tapi dia juga harus punya partner dalam riset, dan riset partner kita diharapkan juga sekarang dari luar negeri, tidak hanya dalam negeri misalnya. Nah, ini kesempatan kita ya untuk menggunakan personal branding kita ya agar orang lain percaya kepada kita. Selain mengajar, meneliti juga diharapkan dosen itu memiliki kemampuan juga untuk mereview paper, misalnya mereview abstrak, mereview paper, mereview karya ilmiah orang lain gitu ya. Nah, ini juga melalui personal branding gitu ya, kita juga jadi semakin dikenal. Kesempatan-kesempatan yang didapatkan ketika mereview sebuah karya ilmiah juga dilihat dari CV atau keahlian yang bersangkutan. Seperti itu misalnya, ya. Nah, kita balik lagi ke personal branding tadi. Ya. Branding dari kata brand ya. Ya kan? Brand itu apa? Merek, ya kan? Adalah sebuah nama, ya, istilah, simbol atau hal lain yang dapat menjadi sebuah identitas, gitu ya. Nah, merek dapat membedakan kita dengan orang lain yang memiliki keahlian serupa, ya. Nah, dalam bukunya The Brand Call You, Peter Montoya menyatakan bahwa branding adalah mempengaruhi, ya. Yang penting di sini ya kita bisa tidak mengaruhi orang lain, mempengaruhi pihak lain, mempengaruhi publik, ya. Publik itu tidak hanya masyarakat luas, tapi juga komunitas di mana kita berada, ya. Komunitas itu bisa dalam skala kecil maupun dalam skala menengah ataupun juga skala yang luas. Nah, branding adalah proses menciptakan sebuah identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, atau perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Nah, ini brand itu kaitannya kan dengan persepsi, bagaimana orang melihat kita, bagaimana publik melihat kita, dan bagaimana kita melihat diri kita. Ya. Nah, apa teman-teman yang bayangkan ketika melihat logo McD misalnya, atau mendengar nama McD misalnya, apa yang tergambar? Bagaimana persepsinya, teman-teman? Ayam, Bu. Ayam, oke. Okay. BTS. Ya toh? Iya. Apalagi cepat mungkin, ya toh? Atau pelayanan yang cepat, enak, ya itu persepsi, ya kan? Artinya tanggapan-tanggapan terhadap brand, ya enggak? Ada yang positif, diharapkan positif, ya toh? Tanggapan-tanggapan itu diharapkan tanggapan-tanggapan yang positif, bukan tanggapan yang negatif, kan? Itu, ya. Oke, berikutnya ya. Nah, ini adalah pengertian branding menurut para ahli. Yang pertama adalah Kotler misalnya. Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, ataupun kombinasi dari semuanya. Nah, yang ditujukan atau dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa, atau kelompok penjual untuk mendiferensiasikan. Jadi, fungsi brand itu juga untuk differentiate, ya, bagaimana how we differentiate our brand ya among others, ya, compared to other brand. Sama-sama ayam, tapi kan brandnya beda-beda gitu ya. Ada yang olive,
ada yang apalagi misalnya McD misalnya. Nah, ini adalah contoh mereka mengidentifikasikan, gitu ya. Ayam goreng maksud saya. Kemudian pengertian branding juga telah berkembang dari nama dagang atau yang berkaitan dengan hal ya jasa, produk, juga berkaitan dengan hal yang kasat mata seperti nama dagang, ya logo atau ciri visual yang lain. Nah, kini juga berarti citra, ya, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan dalam benak konsumen. Jadi ketika kita menyebutkan sebuah brand, ya langsung asosiasi kita bisa bermacam-macam. Ada yang ke logo, ada yang ke nama, ya, atau bisa jadi lebih dari itu, gitu ya. Itu adalah citra, reputasi, kan? Ketika orang menyebut UMY misalnya, apa yang bagaimana persepsi mereka, ya kan? Kan tanggapannya bisa macam-macam, ya toh? Ada yang bilang, oh yang kampusnya bagus itu ya Bu, nah, itu kan? Ada juga yang, oh yang muda mendunia, merefer pada tagline misalnya. Macam-macam, ya. Tetapi diharapkan dari yang keluar ini tanggapannya adalah tanggapan yang tanggapan yang positif, gitu ya. Nah, menurut Newmeyer, ya, brand adalah reputasi tadi, ya. Reputasi merek, reputasi adalah merek yang menjanjikan. Jadi pada saat kita mengeluarkan brand, sebetulnya di situ juga janji kita apa sih, gitu ya. Sehingga publik mempercayai dan memilih merek tersebut. Ya. Nah, menurut Dianita, brand adalah ide, kata, desain grafis atau suara bunyi yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Ya. Nah, menurut Kotler, brand adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Nah, fungsi dan tujuan dari branding, gitu ya. Fungsi dari branding atau manfaat dari branding adalah menanamkan image dan citra dalam masyarakat. Dengan adanya branding, maka diharapkan brand atau merek mereka akan diingat oleh konsumen dalam jangka waktu yang lama. Nah, secara detail, fungsi brand adalah pertama adalah sebagai pembeda. Ya, tadi how we differentiate ya between our brand compared to other brand. Ya. Lalu sebagai promosi dan daya tarik. Nah, produk yang dimiliki brand akan mudah dipromosikan dan menjadi daya tarik, ya. Sehingga penting di situ misalnya kenapa namanya harus begini, tidak begitu misalnya, ya nama brandnya begini, ya kenapa brandnya jadi IP cost gitu. Nah itu kan juga dulu diskusinya sangat panjang dan brainstormingnya juga lama gitu ya. Kenapa nggak IPCOM? Ya IPCOM misalnya sudah dipakai oleh KPI kan, komunikasi penyiaran Islam. Itu kelas internasionalnya juga dia menggunakan IPCOM. Kalau kita sama-sama IPCOM, berarti tidak beda kan? Nggak ada perbedaan nanti. Nah, nggak mungkin juga nama sama kan, brand yang sama. Ya, lalu kita diskusi lagi ya untuk merumuskan kira-kira nama kelas internasional itu apa. Ya, sampai kemudian IP cost S-nya itu adalah studies. Jadi International Program of Communication Studies.
Awalnya juga kita nggak terbiasa gitu ya menyebut nama itu kan. IP cost, yang taunya IPcom ya. Tapi lama-lama juga orang mengenal. Nah, ini yang dimaksud ya, bagaimana membangun awareness publik ya, membangun awareness masyarakat itu terhadap brand yang kita luncurkan ya. Dan sekarang di UMY ya, dan mungkin masyarakat di luar ya sebagian sudah banyak yang tahu gitu ya, apalagi calon-calon mahasiswa dia sudah tahu IP cost gitu. Nah, dulu mungkin awalnya orang nggak tahu gitu ya. Bahkan di UMY pun kita mengenalkannya sedikit demi sedikit. Ya. Nah, brand juga berfungsi sebagai pengendali market. Ya. Dengan brand yang kuat, pasar akan mudah dikendalikan. Ya. Nah, sekarang misalnya ada platform online yang namanya Zoom, ya kan? Itu kan juga merek toh yang kita pakai sekarang ini, ya enggak? Ada juga MS Team. Nah, teman-teman lebih familiar mana? MS Team apa Zoom? Zoom, Bu. Kenapa? Karena selama perkuliahan selalunya kayak pakai Zoom gitu loh, jadi udah kebiasa. Ya, begitu orang dengar Zoom tuh langsung connect gitu ya? Iya enggak? Langsung, wah, Zoom tuh mudah gitu kan? Iya. Zoom tuh easier, ya, much easier rather than MS Team misalnya. Ya, kalau MS Team ya sama-sama platform juga, tapi saya sendiri nggak pandai kalau suruh pakai MS Team. Saya harus minta Arif ini di sini ya toh, Arif ya. Harus minta tolong Arif misalnya, karena saya nggak pandai. Tapi kalau Zoom, oke lah gitu ya, saya bisa dengan cepat gitu tuh, ya nggak? Itu ya. Jadi itu kaitannya kan dengan persepsi, ya Zoom, wah Zoom enak gitu kan. Tapi begitu MS Team orang mikir kan, waduh MS Team gitu ya, langsung dahinya berkerut sedikit kan, karena agak sulit ya kalau MS Team ya. Nah, unsur-unsur branding ya diantaranya adalah nama merek misalnya. Ya tadi nama merek. Kenapa IP cost Bu? Enggak IPcom ya, tadi sudah saya ceritakan gitu ya. Kenapa Grace? Kenapa UMY Grace Bu? Nah itu sejarahnya juga panjang. Kita harus rapat beberapa kali, brainstorming dan lain sebagainya. Ya. Lalu logo juga dapat berupa logo, monogram atau bendera. Ya. Penampilan visual itu juga penting. Misalnya kemasan, desain produk, ya seragam bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Ya, juru bicara seperti pesohor, tokoh masyarakat, maskot dan yang lain. Dan kata-kata yang berupa slogan, jingle, tagline atau yang lain. Lalu juga suara, baik lagu, nada, tematik dan yang lain. Ya. Nah, jenis-jenis branding ini juga bermacam-macam. Yang pertama misalnya branding produk, ya. Hal yang paling umum dalam branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya. Lalu juga ada personal branding. Tadi yang ingin kita bahas ya. Bagaimana kita memasarkan karir kita, misalnya sebagai politisi atau profesional yang lain, nggak harus politisi, musisi, selebriti ya kan. Teman-teman juga penting itu untuk memasarkan diri, ya kan? Kita bisa gunakan sosial media, ya toh? Sekarang misalnya ada LinkedIn, ya toh? Ya kan? Ada Instagram. Nah, itu kita bisa gunakan itu ya sebagai media yang efektif untuk mengkomunikasikan personal branding kita gitu. Ya. Lalu juga ada corporate branding. Nah, ini branding di level korporat. Ya, mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Ya. Lalu juga ada geographic branding.
ada cultural branding, ya. Ada wood branding, ini pencetakan merek kayu untuk menandai sesuatu yang terbuat dari kayu, kulit, plastik, dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada livestock branding, pencitraan merek ternak, supaya ternak tersebut dapat diidentifikasi oleh pemiliknya. Nah, misalnya kita berikan tanda dengan tato, dengan cat warna misalnya. Ya, jadi macam-macam branding itu ada human branding, freeze branding, dan lain sebagainya. Internet branding, ya. Lalu juga nation branding. Ya, nation, bagaimana mengelola reputasi negara, ya, untuk memasarkan perusahaan ke negara-negara lain misalnya, ya. Penerapan teknik dan konsep pemasaran perusahaan ke negara-negara lain misalnya, ya. Oke, nah kenapa personal branding itu menjadi penting, ya? Nah, pertama, personal brand is about perception and hope, ya, adalah tentang persepsi dan harapan, ya. Personal branding itu adalah sesuatu yang intangible, ya, tidak terlihat, tetapi sangat bernilai. Personal branding bisa diartikan persepsi atau emosi yang dimiliki seseorang mengenai kita. Maka itu cari keunggulan atau kualitas yang sudah diakui. Paling tidak oleh komunitas kita dan nilai-nilai yang menurut orang lain dimiliki oleh kita, ya. Mulailah dari pengakuan yang kecil. Ya, dari komunitas kita yang kecil dulu. Ya, jangan langsung ingin menjangkau komunitas dalam skala yang luas gitu ya. Kemudian berikutnya adalah remarkable people. Ya. Menciptakan personal brand berarti mempengaruhi cara orang lain memandang diri kita, sehingga kita juga mulai membangun persepsi positif tentang diri kita sendiri. Kita harus bangun dulu persepsi positif tentang diri kita. Nah, sehingga dulu pas awal-awal kuliah saya minta teman-teman itu untuk mengenali diri sendiri kan ya. Waktu itu ya. Iya nggak? Ingat nggak? Nah, ini kaitannya dengan itu. Ya, apa sih kelebihan kita, ya, kekurangan kita, dan apa yang ingin kita lakukan, apa yang menjadi visi kita, bagaimana kita melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita saja masih negatif, gitu ya, bahwa kita adalah orang yang tidak mampu, misalnya, ya, bagaimana orang lain akan menilai diri kita, ya, akan menilai diri kita positif, gitu kan ya. Nah, personal branding terkait dengan target yang ingin diraih itu seperti apa, ya. Dan kekuatan diri kita itu sebesar apa, sampai saat ini seperti apa. Nah, ini kita bisa menggunakan SWOT analisis self ya untuk diri sendiri, ya kan. SWOT itu nggak cuma untuk corporate, ya, nggak hanya untuk organisasi, tapi juga bisa untuk diri kita sendiri gitu, ya. Kemudian create market. Nah, pertama kita bisa observe siapa sih sebetulnya market kita. Misalnya kita ingin membangun network atau kita ingin supaya orang itu menggunakan jasa kita, ya, atau supaya perusahaan tuh meng-hire keahlian kita, ya, meng-hire kita sesuai dengan keahlian kita atau seperti apa, ya. Nah, saran atau masukan dari orang lain menjadi sangat penting. Misalnya kita punya komunitas terdekat, misalnya sahabat, ya, sahabat dekat, ya kan? Ataupun ya teman-teman dalam kelompok dan organisasi kita, itu kita bisa mintai masukan. Sebenarnya
bagaimana kita harus mengembangkan positioning kita atau mengembangkan personal branding kita, gitu ya. Nah, toolkit offline juga bisa kita lakukan. Bisa kita mau aksi langsung, ya, panggung, pentas itu juga satu medium. Lalu teknik bicara kita juga harus kita perbaiki kalau kita ingin membangun brand, ya. Nah, toolkit online juga banyak, ya, ada medsos, ada Facebook, IG, ya, Instagram, Twitter, ya, blog pribadi, video YouTube, LinkedIn, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar semuanya itu bisa saling melengkapi dan konsisten? Ya, kalau memang kita mau menggunakan strategi personal branding melalui toolkit online, gitu, ya. Nah, speak misalnya, ya. Di sini ada speak, delivery, and content. Nah, kalau kita ingin membangun satu personal branding yang efektif, ya, taktik ini bisa digunakan. Ya. Be brave, misalnya, ya. Walk to talk. Walk to talk itu jangan ngomong doang gitu ya, tapi NATO kalau orang bilang, ya. Ya, kita mau jadi orang yang NATO atau yang gimana? Jangan hanya ngomong gitu ya. Tapi juga harus Action. ya, action. Ya, kalau walk to talk berarti NATO, ngomong doang gitu ya. Be yourself misalnya, ya, jadilah diri kamu sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu untuk jadi orang lain. Ya. Kalau mencontoh aspek-aspek positif dari mereka boleh. Misalnya kita mencontoh siapa? Salah satu idolamu misalnya. Ya, tapi tidak mungkin kita menjadi dua individu yang sama persis, kan? Kita bisa ya mengambil sisi-sisi positif dari dia. Ya, misalnya teman-teman mengidolakan Bung Karno. Ya, teman-teman nggak mungkin jadi Bung Karno 100% kan, artinya dia menjadi individu yang sama persis nggak mungkin. Tapi ya ambil sisi positif dari Bung Karno, misalnya dia adalah orang yang suka membaca dan sangat berani untuk mengemukakan satu pendapat yang dia anggap itu benar, ya, dan sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri misalnya. Nah, itu sikap-sikap yang positif dari beliau yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita gitu ya. Teman-teman nggak perlu harus punya wajah yang sama persis sama idola, kan ada tuh ya mengidolakan siapa, Angelina Jolie, ya kan, lalu wajahnya harus dipermak, operasi plastik supaya mirip. Nggak harus seperti itu, nggak mungkin ada dua individu yang sama lah, kecuali orang kembar. Orang kembar pun pasti ada perbedaan kan, nggak mungkin sama persis gitu ya. Nah, strateginya adalah kita mencari ya aspek-aspek positif itu apa dari mereka gitu ya, pasti kan ada ya, bukan berarti kita harus jadi mereka gitu ya, mengidolakan Sri Mulyani, wajah dibuat seperti kayak Sri Mulyani, wah nanti malah operasi plastik tapi gagal, itu juga banyak gitu ya. Tetapi apa sih yang menarik atau apa yang kita pelajari dari sosok Sri Mulyani? Oh, dia orang yang sangat sangat pandai ya. Supaya saya pandai, saya harus belajar, saya harus baca. Nah, itu misalnya. Sri Mulyani adalah orang yang berpengetahuan sangat luas karena dia bacaannya banyak gitu. Ya.
Kemudian aktif ya. Wow, opening, closing, ya, content, systematic enrichment, value. Nah, ini juga diperhatikan ya. Lalu ekspresi tatap muka, ya, ekspresi tatap muka, senyum, ya, your smile is your logo. Ya, jadi kalau meskipun kita secantik apapun gitu ya, tapi kalau kita nggak tersenyum, ya, pakai masker Bu, ya tetap kelihatan kan dari matamu, mata orang tersenyum itu kan beda, gitu ya. Your personality is your business card. And the way you make others feel is your trademark. Nah ini, apakah kita sudah mengimplementasikan ini semua? Gitu ya. Your smile is your logo, your personality is your business card. Ya. The way how you treat others is your trademark. Kita akan diingat dari cara kita memperlakukan orang lain, gitu ya. Nah, berikutnya adalah value, ya. Bagaimana kita menyentuh pikiran, hati, dan menggerakkan orang lain, gitu. Bagaimana tindakan kita, apa yang kita ucapkan, apakah dia mampu, ya, untuk menggerakkan orang lain, ya, entah itu menambah pengetahuan, ya, apakah itu menggerakkan hati dia untuk melakukan sesuatu, gitu ya. A good presentation shares new data, ya. A great presentation changes what we know, ya. An extraordinary presentation changes what we believe. Nah, teman-teman pengen hanya jadi good presenter atau great presenter or extraordinary presenter, gitu ya. Ini semua pilihan ada pada kita, ya. Apakah teman-teman ingin jadi orang yang biasa-biasa saja? Ya, you just share the data, you just share data, ya. Lalu sebentar. Lalu apakah ini Papa juga punya kok. Ya, teman-teman ingin jadi good presenter, great presenter, or extraordinary presenter. Nah, ini pilihannya ada pada kita. Ya. Berikutnya adalah find your strength and passion. Personal brand mampu memperlihatkan keistimewaan dan keunggulan kita dalam bidang tertentu. Ya. Lalu personal branding adalah cerminan dari kemampuan kita, ya, keunggulan serta reputasi kita. Jadi carilah apa yang jadi bakat, minat atau keahlian kita, ya. Nah, yang penting juga diingat adalah be unique, ya, be different, be skill. Nah, percayalah bahwa tiap orang itu unik, ya, dan keunikan itu menjadi modal dasar untuk membangun personal brand yang kuat. Kembangkan keunikan itu secara tepat sehingga kita terlihat otentik, berbeda dengan yang lain dan menjadi menarik. Ya. Apa yang membedakan tukul dengan pelawak yang lain? Mereka sama-sama bisa mengocok perut, tapi justru karakter tukul yang tampak desok itu yang menjadi kekuatan. Ya. Padahal kalau kita mengenal sosoknya, kita akan kagum dengan kecerdasannya.
ya, atau Jacqueline yang berhasil dihidupkan oleh Nycta Gina dengan karakter Jacqueline-nya, ya. Nah, kalau kita masih kesulitan menemukan keunikan kita, tidak ada jalan yang lebih ampuh dalam mempromosikan personal branding selain dengan menunjukkan bahwa dirimu adalah ahli dalam bidang kita. Misalnya dengan menulis artikel yang menunjukkan pengetahuan luas dalam bidang yang kita tekuni, ya. Be honest dan build positive things, ya, positive one. Tidak harus punya bakat dan keahlian, gitu. Ya, karakter kita bisa jadi tools kita. Bangun brand yang bisa membuat kita dikenal sebagai orang yang terbuka, ramah, ya, suka membantu. Ya, kita tidak ingin dikenal sebagai orang yang punya karakter buruk. Lalu personal brand juga bagaimana kita bahagia dengan diri kita. Fokus pada bahagia dalam membantu orang lain dan yakin bahwa kita akan bisa membangun personal brand yang positif. Ya, jujur pada diri kita, ya, dan komunitas kita, dan be consistent. Ya. Nah, yang penting juga diingat adalah grab your chance and challenge. Ya, satu yang penting dalam membangun personal brand adalah berani mengambil berbagai peluang dan tantangan. Ada tantangan yang harus berani ngambil resikonya, ya. Kita harus punya banyak waktu untuk berkonsentrasi pada bidang yang kita minati atau karakter yang ingin kita bangun itu seperti apa. Itu harus laten, ya, untuk konsentrasi. Misalnya teman-teman pengen jadi seorang MC, ya, nggak mungkin kan teman-teman pengen jadi MC yang handal tapi jam terbangnya masih sangat sedikit. Bagaimana orang akan percaya pada kita kalau kita aja manggung nggak pernah, ya, manggungnya pun baru sekali atau 2 kali. Nah, bagaimana orang akan memakai kita sebagai MC internasional, ya, sehingga teman-teman perlu apa? Di sini portofolio, kan? Udah berapa kali manggung, dalam acara apa saja, misalnya, kan? Acaranya acara apa, ya? Levelnya apakah internasional, nasional, lokal, regional, atau seperti apa, gitu, ya. Nah, tentunya orang akan melihat dari portofolio kita, ya. Sebagian harus mengorbankan profesi awal dan 100% terjun ke bidang yang diminati. Jika brand yang diinginkan berkaitan dengan keahlian yang tertentu, misalnya, ya. Nah, punya personal brand yang jempol tidak cukup, ya. Kita harus bisa membuat orang lain tahu bahwa kita adalah pemilik. Nah, sayang masih banyak dari kita yang malu mempromosikan diri kita, ya, atau masih ragu dengan kemampuan kita sendiri. Ya, misalnya kita punya kemampuan menulis, tapi karena kita tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri, akhirnya tulisan itu tidak kita promosikan, ya, atau tidak terbaca dengan orang lain, hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, coba seandainya, ya, kalau kita promosikan tulisan ini dan ternyata ada editor atau penerbit atau pencari bakat, misalnya teman-teman pengen jadi artis gitu, ya. Nah, itu yang membaca tulisan kita sehingga kita bisa mengubah. Siapa tahu gitu memang jalan untuk mengubah nasib kita, gitu, ya. Nah, don't wait. Mulailah membangun personal brandmu sekarang juga. Ya, jangan ditunda lagi, ya. Memang membangun personal brand bukan hal yang mudah, bukan hal yang instan. Dibutuhkan kerja keras, pembelajaran, dan hasrat untuk menjalani itu. Yang pasti butuh ketelatenan yang luar biasa. Semakin dini membangun personal brand akan semakin bagus, ya. Nah, personal brand juga diciptakan untuk
dibagi, ya, bukan untuk ditimbun. Ini adalah aset yang akan berkembang apabila makin digunakan, terutama untuk menolong komunitas kita. Ya, semakin banyak kita membantu, digunakan untuk membantu, maka makin kuat brand itu akan dikenal. Ya. Be patient, ya, tidak ada keberhasilan yang instan. Di antara banyak kompetisi bakat yang bisa menjadi orang beken, bahwa kita tanamkan bahwa tidak ada keberhasilan yang instan. Ya, kalau mie instan ada, ya, tapi kalau sukses instan, ya, kecuali mungkin perusahaannya milik dirinya sendiri gitu ya, bapaknya sendiri ya, dia bisa langsung jadi CEO gitu ya. Tapi kalau seperti saya, ya harus tekun, harus telaten, harus kerja keras, ya kan? Never ending job, ya, never ending story gitu ya. Personal branding pun juga butuh waktu dari saat membangun hingga akhirnya dikenal oleh khalayak. Kecuali kita punya satu faktor yang namanya luck. Tapi yang luck ini kan hanya satu di antara 10.000 gitu ya. Itu waktu panjang ya, apalagi ya seorang Iwan Fals saja butuh waktu panjang dan hidup yang nggak mudah ya, berliku-liku sehingga dia bisa mendapatkan banyak penggemar seperti sekarang. Ya, be CEO of yourself. What is CEO? Chief Executive Officer. Jadilah pimpinan terhadap diri kita sendiri. Ya memang memimpin orang lain itu nggak mudah, tapi memimpin diri sendiri jauh juga lebih sulit ya, karena kita yang mampu untuk mengembangkan dan mempertahankan personal branding kita. Ya, segala reputasi citra dari personal brand ini tergantung dari diri kita. Kendali ada pada kita. Kita adalah pelaku, kita adalah kreator, kita adalah pengembang, public relations, dan marketing officer bagi personal brand kita. So, build your personal brand and let them say. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan ini, apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin pengalaman dari teman-teman sendiri. Ada yang sudah mencoba untuk membangun personal brand-nya melalui apa? Dan bagaimana teman-teman membangun itu? Ini ada pengalaman? Punya akun sosial media nggak? Nah, itu digunakan untuk apa? Ya kan? Jangan hanya untuk share berita hoax ya, itu bisa jadikan media yang efektif untuk membangun personal brand kita. Kita bisa share segala aktivitas kita misalnya di situ ya, kemudian kita kemas dengan bahasa yang baik ya, dengan bahasa yang efektif ya. Itu sebetulnya satu cara ya untuk teman-teman semua mulai membangun personal brand ya. Nah, sekarang teman-teman kalau punya Twitter digunakan untuk apa? Atau punya IG, punya untuk apa? Buat upload biasa sih, Bu, kayak kalau lagi gabut. Apa? Buat upload biasa, foto, terus update keseharian. Foto apa? Tentang apa? Yang itu kira-kira kamu mulai hubung kaitkan ya, misalnya kamu seorang, lah kamu pengen jadi apa visinya, gitu kan? Pengen jadi apa IP? Ya toh, kira-kira enggak di situ gitu ya, dengan apa yang menjadi visi kita gitu kan? Iya, benar. Misalnya kan kalau passion saya kan nulis gitu ya, jadi sesuatu yang saya share nih ya terkait dengan aktivitas saya
gitu, misalnya publikasi ya, atau aktivitas-aktivitas di prodi misalnya yang menunjukkan bahwa ya ini aktivitas dosen gitu ya, aktivitas pengajar, aktivitas researcher ya, aktivitas juga misalnya saya handle beberapa kegiatan ya, saya coba kemas itu ya kan, misalnya ya, sehingga banyak orang yang mengenal UMY itu dari postingan kita gitu loh, nggak secara langsung, secara tidak langsung dia mengenal kita. Saya membantu juga ya dalam hal ini branding UMY melalui medsos yang saya bagikan, karena kita kan juga mewakili institusi, ya nggak? Dari situ orang melihat, oh UMY baru handle international conference misalnya, itu dari postingan kita misalnya. Ya, atau mungkin dari teman-teman ya ingin membrandingkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu juga bisa. Ya, jadi orang tuh mengenal UMY bisa melalui banyak cara. Ya toh? Nah, mumpung belum terlambat ya. Teman-teman bisa mulai membangun personal branding. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita itu pengennya orang lain, kita pengen dilihat orang lain sebagai apa, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apa target yang kita raih gitu. Visi pribadi kita apa? Visi kita sebagai seorang profesional itu apa misalnya? Ya kan? Jangan hanya media sosial digunakan untuk share hoax. Ya, akibatnya pada saat teman-teman mau cari kerja, ya, employer akan menelusuri semua akun sosial media kita, ternyata isinya maki-maki orang lain lah, ya toh, sharing berita yang nggak jelas misalnya, ya. Nah kalau seperti ini lalu orang lain jadi nggak percaya, ya, orang lain, employer jadi malas kan, calon yang meng-hire kita gitu ya, melihat kok media sosialnya isinya kayak begini gitu. Nah, media sosial itu sebagai satu tools yang juga efektif ya untuk memasarkan personal branding kita gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Dan orang lain mengenal kita bisa banyak cara kan. Tadi misalnya ya aktivitas kita, hobi kita, ya. So be careful ya with your sosial media gitu ya. Kalau di situ hanya kita sharing hoax, lalu digunakan untuk memaki-maki atau marahin orang lain gitu ya. Nah itu employer akan melihat itu, ya langsung dia nggak pakai kita gitu. Sekarang soalnya papa kan melalui sosial media trackingnya, gitu. Semakin kita diomongin jelek sama orang lain, kita tahu diomongin jelek sama orang lain ya, kadang itu juga akan kelihatan kan di sosial media misalnya, ya. Jangan sampai gitu ya. Nah ini sehingga itu saya kira menjadi penting, dan selalu mengasah tadi kemampuan kita pengennya apa sih gitu ya. Nah teman-teman tuh punya visi apa di sini ya, masing-masing kita akan punya visi. Misalnya ada yang pengen jadi dosen, ada yang pengen jadi aktivis lingkungan, ada yang ingin jadi aktivis atau ingin jadi PR yang profesional, ada yang ingin jadi jurnalis mungkin atau apa ya. Nah mulailah kita juga menggali sebetulnya kita ingin apa ya, visi kita tuh apa misalnya. Oke, ada yang lain?
Nggak ada? Sejauh ini sih belum ada, Bu. Oh ya, berarti udah jelas. Iya. Hah? Dari yang saya sampaikan tadi tentang materinya udah jelas? Jelas, Bu. Jelas, ya. Oke. Oke ya, kalau gitu bisa kita akhiri mungkin. Ini kuliah tambahan. Udah kita akhiri bisa. Kalau sudah Bisa. jelas, tinggal saya Iya. share materi aja, ya. Iya. Oke. Lalu kuliah terakhir itu tanggal 24 Juni ya. Oh, Dan 24 sebelumnya Juni. ya nanti sudah ada untuk ujian finalnya karena sebelum Juli tanggal 20 semua nilai sudah harus keluar. Untuk itu saya usahakan ya nanti kemudian kita susul dengan ujian final setelah materi ini. Sehingga kenapa materi ini harus saya sampaikan ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya, Bu. Makasih ya. Ibu. Oke, makasih. Pamit ya. Sehat-sehat, Bu. Ya, kamu juga ya.